Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Vera Indriani. Ketua DPR RI Ade Komarudin menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPR yang telah bekerja keras dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan selama tahun sidang 2015-2016. Selama masa sidang kelima ini, DPR telah berhasil mengesahkan sejumlah rancangan undang-undang yang penting bersama pemerintah. Ditemui usai rapat paripurna penutupan masa persidangan kelima tahun sidang 2015-2016, Ketua DPR Ade Komarudin mengucapkan terima kasih kepada seluruh ketua umum partai politik dan pimpinan fraksi yang ada di DPR RI yang telah bersama-sama membahas sejumlah keputusan dan rancangan undang-undang sehingga menjadi sebuah keputusan bersama. Ade mengapresiasi kinerja anggota Dewan yang tak kenal lelah siang dan malam selama membahas sejumlah rancangan undang-undang demi kemaslahatan bangsa dan masyarakat Indonesia. Ketua DPR juga mengapresiasi suksesnya proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kapolri yang baru. Saya berterima kasih kepada seluruh ketua partai, pimpinan fraksi atas kerjasamanya, terutama dalam atau selama persidangan kelima ini. Misalnya kemarin soal Pak Tito, kita pimpinan kenapa memproses segera? Melalui rapat pimpinan, kemudian melalui rapat pimpinan fraksi pengganti Bamus, kemudian kita proses, kita tugaskan Komisi 3 sebagai alat kelengkapan yang sesuai tupoksinya, memproses cepat dan berhasil segera diputuskan Pak Tito. Nah, kenapa kita lakukan seperti itu? Karena kita nggak mau ada kegaduhan politik di tengah-tengah kita sedang harus kompak solid negara ini menghadapi tantangan ekonomi global yang dampaknya kepada Indonesia cukup berat. Pada kesempatan yang sama, Ketua DPR juga memuji para anggota Dewan yang menghilangkan kepentingan politik dan kepentingan golongan dalam membahas sejumlah rancangan undang-undang yang penting. Di antaranya, rancangan undang-undang tentang APBN perubahan 2016 dan rancangan undang-undang tentang pengampunan pajak atau tax amnesty, yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia di tengah menghadapi tantangan berat era globalisasi dan pelemahan ekonomi dunia. Itu semua semata-mata Dewan dengan kesadaran penuh bahwa kita semua sekarang harus menghilangkan kepentingan partai politik, kepentingan golongan, kepentingan kelompok untuk Indonesia bisa survive. Kita masih 4, sekian sampai 5. Jadi range-nya masih cukup baik gitu. Nah, tetapi kita ingin pertumbuhan lebih baik lagi tentu, bukan hanya sekedar survive. Nah, kenapa kita Dewan kemarin memutuskan juga dengan baik tax amnesty. Habibie dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Pimpinan DPR RI berharap Presiden Joko Widodo segera dapat memperbaiki kinerja pemerintahan setelah dilakukannya reshuffle jilid 2 terhadap sejumlah menteri di Kabinet Kerja. DPR berharap pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan solid. Ditemui di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadlizon menyatakan reshuffle kabinet memang merupakan hak prerogatif Presiden. Namun Presiden harus mampu membuat kabinet di pemerintahan menjadi kabinet kerja yang solid dan bekerja secara efektif karena pergantian reshuffle sudah terjadi 2 kali. Fadli menginginkan menteri yang sudah bekerja dengan baik dapat meningkatkan kinerja dan untuk menteri yang baru masuk ke dalam kabinet dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Yang sekarang ini sudah berarti 2 kali tambal sulam ya, trial and error. Kita tidak ingin nanti kabinet kerja ini menjadi kabinet trial and error. Kalau ini menjadi kabinet trial and error, berarti masih tiap tahun akan ada terus reshuffle. Mudah-mudahan tim yang sekarang ini sudah dipilih oleh Presiden bisa menjadi tim yang bisa bekerja dengan baik ya. Fadlizon menilai komposisi kabinet pemerintahan saat ini belum sesuai dengan janji Presiden yang akan mengisi kabinet dengan menteri-menteri profesional sesuai dengan keahliannya. Fadli menyampaikan bukan tidak diperbolehkan menteri diisi kader politik, namun Presiden seharusnya dapat memilih menteri yang profesional sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Jadi saya kira kabinet ini masih merupakan kabinet yang mengakomodasi kepentingan politik partai pendukung, bukan kabinet profesional. Ya. Jadi profesionalnya tentu saja ada, tapi tidak sesuai dengan janji Presiden dulu.
betul-betul kabinet yang akan diisi oleh orang-orang yang mumpuni di bidangnya masing-masing, yang profesional. Hilman Hidayat dan Nurbani, TVR Parlemen melaporkan. Terkait rencana menaikkan ambang batas perolehan suara minimal partai politik untuk masuk ke dalam parlemen pada pemilu tahun 2019 mendatang, sejumlah anggota DPR berharap kenaikan ambang batas tersebut tidak hanya menguntungkan partai besar dan menghilang hak suara masyarakat. Rencana kenaikan ambang batas perolehan suara minimal partai politik untuk masuk ke dalam parlemen atau parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019 mengemuka saat pembahasan revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum di Komisi 2 DPR RI. Ada partai politik yang mengusulkan untuk menaikkan parliamentary threshold dari 3,5% pada pemilu 2014 lalu menjadi 7% pada pemilu 2019. Wakil Ketua Komisi 2 Ahmad Riza Patria menjelaskan, ada 3 pilihan terkait penerapan parliamentary threshold ini, tertutup, terbuka, dan dengan ambang batas. Menurut Riza, yang paling penting adalah undang-undang atau regulasi yang dibuat tidak hanya menguntungkan partai politik tertentu. Undang-undang dibuat untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia dan keberlangsungan demokrasi. Undang-undang atau regulasi yang dibuat jangan diperuntukkan hanya untuk kepentingan partai politik, tapi semua undang-undang atau regulasi yang akan kita susun ke depan dalam penyempurnaannya harus betul-betul kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat, kepentingan demokrasi ya. Jangan sebaliknya ya, kepentingan partai politik mengatasnamakan kepentingan rakyat. Itu yang harus kita hindari. Pendapat yang sama disampaikan anggota Komisi 11 Johnny G. Plate. Johnny menjelaskan parliamentary threshold itu diperlukan dalam rangka roadmap modernisasi partai politik, di mana salah satunya melalui restrukturisasi partai politik. Salah satu tujuannya adalah untuk menyederhanakan jumlah partai politik di dalam parlemen yang dilakukan melalui pemilu. Secara konstitusional, menurut Johnny, hak-hak masyarakatlah yang nantinya akan menentukan beberapa besar jumlah partai politik yang ada di Indonesia melalui parliamentary threshold tersebut. Laksanakan melalui restrukturisasi partai politik. Nah, restrukturisasi partai politik ini untuk menyederhanakan jumlah partai politik yang ada di DPR, ya, itu dilakukan melalui pemilihan umum. Ya, secara konstitusional ya hak-hak rakyat itu justru yang akan menentukan nanti berapa besar ya jumlah partai politik yang ada di Indonesia. Nah, untuk itu digunakan melalui yang kita sebut sebagai parliamentary threshold. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.